Indonesia tiba di tempat acara. Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, yang terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia, yang kami hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, yang kami hormati Gubernur seluruh Indonesia, Wali Kota seluruh Indonesia, Bupati seluruh Indonesia, dan tamu undangan lainnya. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Atas berkat dan rahmat-Nya, kita dapat hadir pada siang hari ini, Senin 12 September 2022, dalam pertemuan dengan topik pengendalian inflasi di daerah. Acara diawali dengan arahan Presiden Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Wakil Presiden, para Menteri, Gubernur BI, Bapak Ibu sekalian, para Gubernur, Bupati, Wali Kota, serta seluruh jajaran Forkompinda. Saya kira saya telah mengingatkan berkali-kali bahwa situasi semua negara sekarang ini tidak mudah. Situasi semua negara sekarang ini tidak gampang, karena setelah pandemi yang belum pulih, diikuti dengan perang yang menyebabkan krisis energi, krisis pangan, maupun krisis keuangan atau krisis finansial. Sama juga di negara kita, urusan yang berkaitan dengan BBM, ini persis sama yang dialami oleh negara-negara lain. Bahkan di beberapa negara, harga BBM sudah berada di angka ada yang Rp17.000, ada yang Rp30.000, bahkan gas di Eropa sekarang ini sudah naiknya bisa lipat 6 kali, ada yang 7 kali. Sehingga apa yang sudah kita tahan-tahan saat itu, subsidi BBM kita, agar tidak membengkak lagi, ternyata tidak bisa kita lakukan. Karena memang subsidi BBM yang sebelumnya 152 triliun, itu sudah melompat 3 kali lebih menjadi 502,4 triliun rupiah. Ini pun, jumlah yang ada ini pun, setelah kita lihat lebih detail, itu kuota
subsidinya itu hanya untuk 23 juta kiloliter Pertalite dan 15,1 juta kiloliter solar. Dan setelah dikalkulasi, ini hanya bisa sampai pada awal Oktober. Kalau sampai akhir tahun, sampai akhir Desember, kebutuhan kita menjadi 29,1 juta kiloliter untuk Pertalite dan untuk solar. Ini estimasi kebutuhan. Sehingga akan muncul lagi tambahan kebutuhan untuk subsidi sebesar 195 triliun rupiah. Artinya total kalau kita lakukan itu bisa sampai 700 triliun. Uangnya nggak mampu APBN kita. Oleh sebab itu, kemarin ada penyesuaian harga BBM yang saya kira Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian sudah tahu semuanya. Dan untuk membantu adanya kenaikan BBM ini, saya minta provinsi, kabupaten, dan kota juga ikut secara detail pemerintah pusat membantu yang terdampak karena kenaikan penyesuaian harga dari BBM ini. Saya melihat dampak terhadap inflasi ini diperkirakan nanti akan tambah 1,8%. Dan ini yang kita tidak mau. Oleh sebab itu saya minta pada gubernur, bupati, agar daerah dengan pusat bekerja secara serentak dalam mengatasi COVID. Saya yakin sehingga di tahun ini kita harapkan bisa dikendalikan di bawah 5. Dengan catatan, karena ini juga surat edaran Mendagri sudah diberikan, keuangan juga sudah diberikan kepada Bapak Ibu semuanya, yang di situ disampaikan bahwa transfer umum artinya dana alokasi bagi hasil DBH ini 2% bisa digunakan untuk subsidi dalam rangka menyelesaikan dari penyesuaian harga BBM. 2%. Bentuknya bisa bansos. Terutama kepada rakyat yang sangat membutuhkan, nelayan misalnya, dan harian menggunakan solar, ini bisa
dibantu dengan mensubsidi mereka. Ojek misalnya ini juga menggunakan BBM bisa dibantu dari subsidi ini. Juga UMKM bisa juga dibantu dalam pembelian bahan baku yang naik karena kemarin ada penyesuaian harga BBM. Transportasi umum juga bisa dibantu, kenaikan tarifnya berapa itu yang dibantu. Bukan total dibantu, tapi kenaikan tarif yang terjadi itu bisa dibantu lewat subsidi ini. Begitu juga dengan belanja tidak terduga. Utamanya untuk subsidi inflasi. Misalnya terjadi dari harga bawang merah, kenaikan dari harga bawang putih, misal belanja tidak terduga ini bisa digunakan untuk membantu biaya transportasinya. Artinya misalnya, yang saya lihat, misalnya harga bawang merah naik. Bawang merah berasal yang banyak dari Brebes. Misalnya ini provinsinya Lampung. Brebes Lampung berapa transportasinya? Biaya transportasinya 3 juta. Nah ini yang ditutup. Sehingga harga yang terjadi adalah harga petani di Brebes, kemudian sama dengan harga yang ada di pasar. Kalau itu semua daerah melakukan, ini kita akan bisa menahan inflasi agar tidak naik. Begitu Pemda produsen langsung. Misalnya pusatnya di Blitar atau di Purwodadi atau di Bogor bisa membeli langsung dari kepada pasar, sehingga harga yang terjual di pasar adalah harga dari oleh pemerintah daerah, provinsi, kabupaten maupun kota. Juga belanja tidak terduga ini bisa juga dipakai untuk bansos kepada yang terdampak karena adanya penyesuaian BBM ini. Ini pernah saya lakukan pengalaman saat wali kota dengan menutup biaya transportasi tersebut sehingga saat itu inflasi bisa kita turunkan sampai angka, seingat saya 1,2. Sehingga saat itu saya diberikan hadiah dari Menteri Keuangan, seingat saya 10 miliar dalam bentuk DID. Artinya ini bisa dilakukan, ini bisa kita lakukan. Tetapi memang kita kerja lebih detail. Karena apa? Sekarang ini yang ditakuti oleh semua negara adalah kenaikan harga barang dan jasa. Inflasi, itu yang paling ditakuti. Kalau sebuah daerah terjadi kenaikan harga barang dan jasa, dan kepala daerahnya diem saja, artinya dia nggak ngerti inflasi itu apa dan berakibat kepada rakyatnya itu apa. Hati-hati dengan satu kata ini, inflasi, hati-hati. Sekarang sekali lagi, semua negara ketakutan dengan yang namanya inflasi. Dan instrumen yang digunakan biasanya adalah menaikkan suku bunga.
Yang kita lakukan sekarang ini, di situ iya, lapangannya juga kita kerjain. Sehingga kita harapkan betul-betul negara kita bisa mengendalikan inflasi dengan baik. Dan kalau kita lihat posisi per hari ini, dana %2 dana transfer umum itu masih kira-kira 2,17 triliun. Kemudian belanja tidak terduga 16,4, baru digunakan 6,5 triliun. Artinya masih ada ruang yang sangat besar untuk menggunakan dana alokasi umum maupun belanja tidak terduga oleh provinsi, kabupaten, maupun kota. Karena posisi APBD saat ini realisasinya juga masih berada di angka 47%, masih kecil sekali. Saya minta sekali lagi kepada seluruh gubernur, bupati, wali kota agar waktu yang tinggal Oktober, November, Desember ini betul-betul anggaran yang ada ini segera bisa direalisasikan. Karena kita tahu kontribusi APBD terhadap pertumbuhan ekonomi sebuah daerah itu sangat besar. Dan juga supaya kita juga tahu bahwa akibat inflasi tersebut, terutama yang berkaitan dengan harga pangan, ini hati-hati. Kontribusi harga pangan terhadap kemiskinan itu 74%. Begitu harga pangan naik, artinya di sebuah daerah kemiskinannya juga akan terkerek ikut naik. Utamanya itu beras sebagai komponen utama. Jadi hati-hati kalau harga beras di daerah Bapak Ibu sekalian itu naik meskipun hanya 200 atau 500 perak, segera diintervensi. Karena itu menyangkut kemiskinan di provinsi, di kabupaten, dan di kota Bapak Ibu pimpin itu akan langsung bisa naik angka kemiskinannya. Ini kabupaten dan kota yang inflasinya tertinggi, tolong dilihat, dan agar segera dilakukan intervensi di lapangan, Luwuk, Jambi, Kota Baru, sampai Tanjung Selor, Jayapura, Sintang, Bungo, Padang, dan juga Sibolga. Dan juga 5 provinsi dari 10 provinsi dengan inflasi tertinggi, hati-hati. Saya nggak tahu ini kenapa, tolong dilihat betul, ada di Sumatera, 5 provinsi itu. Yaitu Jambi, Sumbar, Babel, Aceh, dan Kepri. Yang lain-lainnya tadi Kalteng, Maluku, Papua, NTB, Riau, Kalsel, Lampung, Bengkulu, DIY, Kaltara, Sumsel, Sumut, Jatim, Jateng, Sulsel, Kaltim, ini sekali lagi, karena nanti larinya
kalau nggak diintervensi kepada kenaikan kemiskinan. Oleh sebab itu, seluruh provinsi, kabupaten, dan kota harus tahu kalau harus membeli dari luar provinsi, kabupaten, atau kota, telur itu dipasok dari kota mana, bawang merah dibeli dari kota atau kabupaten mana, semuanya ini harus datanya detail. Dan kalau ada yang masih belum tahu mengenai ini, agar minta informasi ke Menteri Perdagangan atau Badan Pangan Nasional. Agar informasi ada di situ. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Sekali lagi, kemarin saya kira sudah juga bertemu dengan Kapolri, tidak perlu ragu-ragu menggunakan anggaran yang ada karena sudah juga SE dari Menteri Dalam Negeri. Payung hukumnya sudah jelas. Asal penggunaannya betul-betul digunakan dalam rangka untuk menyelesaikan persoalan baru kita sampaikan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, dengan demikian pertemuan pada hari ini telah selesai. Hadirin dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia akan tempat acara.